Baik. Selama ini sudah 4 minggu berturut-turut, 1 bulan kita ibadah secara online, ya. Bersyukur kalau pagi ini kita bisa kembali beribadah di tempat ini. Walaupun mungkin ada beberapa jemaat yang tidak hadir, saya tidak tahu apakah sakit, apakah lupa, ya, dikira masih online, atau terlambat bangun, karena kalau online mah sembarang bangun juga bisa toh, ya. Tetapi kita terus bersyukur, ya. Firman Tuhan mengatakan mengucap syukur di dalam segala hal, ya. Dan kita terus semakin kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi ini firman Tuhan diberi judul harga pemuritan atau the cost of discipleship, ya. Firman Tuhan yang diambil kita baca dari Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu bisa sama-sama memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengerti yang Tuhan maksudkan. Bapa di dalam sorga, bersyukur kalau pagi ini ada waktu bagi kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan yang menolong supaya baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar diberkati Tuhan, diberi pengertian, penerangan hati, supaya kami bisa menangkap kebenaran firman-Mu, dan itu menjadi pedoman hidup kami, sehingga hidup kami bukan hanya pendengar tetapi pelaku firman. Tuhan, jangan biarkan kami dikacaukan fokus kami, supaya kami bisa memusatkan hati pikiran kami tertuju kepada firman-Mu. Tuhan, menghalau segala kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan atau mengambil kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pakai hamba-Mu ini supaya bisa menyampaikan dengan baik, sederhana, mudah dimengerti, dan setiap kami diberkati. Kami menyerahkan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan, pertolongan, dan kuasa Tuhan. Kami bersyukur, berdoa, memohon semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup seorang Kristen, ya. Ini kutipan ini saya ambil dari pembahasan firman Tuhan di Gay Hok Im Tong, ya, dalam konteks bahan untuk care group.
Jadi saya melihat ini baik sekali. Jadi saya kutip, saya akan bacakan. Hidup orang Kristen saat percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukanlah menjadi titik akhir atau the end, tetapi sebaliknya justru merupakan titik awal, the beginning dari sebuah perjalanan baru, new journey, ya. Dan nama dari perjalanan tersebut adalah pemuritan atau discipleship, ya. Memang benar untuk diselamatkan dan memperoleh jaminan hidup kekal di surga, kita cukup beriman pada Yesus Kristus dan tidak perlu membayar apa-apa. Hal ini dikarenakan memang kita tidak sanggup untuk membayar semua hutang dosa kita. Kristuslah yang membayarnya lunas bagi kita di kayu salib, dan itu adalah anugerah, ya. Namun perihal mengikut Yesus tidaklah berhenti sampai di titik ini saja, melainkan kita ditantang untuk lanjut dalam proses pemuritan to the next level of commitment and dedication. Dalam hal inilah ada harga yang harus dibayar, the cost of discipleship, yaitu sebuah totalitas komitmen dan pengabdian. Jadi dengan kata lain, saudara, ketika orang percaya Tuhan Yesus itu, ya, beriman, dia memperoleh keselamatan. Tuhan membayar lunas hutang dosa kita. Tetapi itu bukan langkah akhir. Itu baru dimulai, saudara, ya, baru dimulai, ya. Kita mau melangkah ke langkah selanjutnya, ya, to the next level. Apa itu? Menjadi muridnya, mengikut Yesus, ya, mengikut Yesus. Saudara, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari perikop yang kita baca itu, ya. Firman Tuhan yang tadi sudah saya bacakan, ya, itu dari Lukas 9:57 sampai 62, tercermin di perikop itu pengajaran Tuhan Yesus, ya, yang menggambarkan besarnya harga pemuritan, ya. Saya membaginya menjadi 3 pokok, saudara, ya. Pengajaran itu sesuai dengan 3 motif orang. Jadi di situ ada 3 motif orang yang disorot oleh Tuhan Yesus, ya. Supaya mudah, saudara, saya memakai S, ya. Jadi ada 3 S yang bisa kita ingat, kita pelajari. 3 S. S yang pertama, saudara, itu terdapat di dalam ayat 57 sampai 58, ya. S yang pertama ini saya beri nama atau beri sub siap menderita. Itu S pertama, saudara. S, siap menderita, ya. Saya akan membaca ulang ayat 57 sampai 58. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Saudara, tidak diketahui siapa namanya, tapi ada orang berkata kepada Tuhan Yesus, atau mungkin bertekad, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ya, bagus, ya, kalau ada orang mau berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, aku mau ikut engkau kemana saja engkau pergi." Kemudian di ayat 58 Tuhan menjawab. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Mengapa Tuhan Yesus jawab itu, saudara? Apakah Tuhan Yesus tidak mengerti pernyataan seseorang? "Tuhan, aku mau mengikut engkau." Kalau logisnya, ya, "Oh, mari, ayo." Begitu kan? Tapi kenapa Tuhan Yesus bilang, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya?
Bapak Ibu, saya dikasih Tuhan, Tuhan Yesus yang mampu melihat kedalaman isi hati seseorang, ya, bisa melihat, saudara. Sebenarnya motivasi ikut Tuhan Yesus tuh mau apa? Ini pertanyaan yang penting. Apabila seseorang menyatakan, aku mau mengikut Engkau Tuhan, kemana saja Engkau pergi? Tuhan melihat motivasi. Seakan-akan Tuhan tuh bertanya begini, kamu mau mengikut Engkau? Kamu mau, tujuanmu apa? Kamu mau mencari apa? Ya, kalau kamu mau mencari kenyamanan, ya, misalnya tempat tinggal terjamin, hidup nyaman, kamu salah. Kamu tidak bisa, karena aku tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan menggambarkan bagaimana kehidupannya, ya. Tuhan sendiri mengalami berbagai-bagai kesulitan dan tantangan, penderitaan. Jadi dengan kata lain, saudara, kalau saudara mau ikut Tuhan Yesus tetapi maunya senang, nyaman, itu salah sasaran, ya. Salah motivasinya. Ikut Tuhan Yesus itu siap menderita, ya. Kalau mau menjadi pengikut Tuhan Yesus, siap menderita. Ada banyak di bagian ayat lain, di Matius, di Markus, Lukas, Yohanes, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya dan mengikut aku setiap hari. Memikul salib itu, saudara, bukan berarti saudara nanti disalibkan seperti Tuhan Yesus, ya. Ada banyak pengikut Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang setia, yang gigih di dalam pelayanannya, pengiringannya akan Tuhan Yesus, tidak mati disalibkan, tetapi ada banyak penderitaan. Jadi salib itu lambang penderitaan dan kematian, ya. Artinya siap menderita sampai mati, ya. Saudara, Filipi 1 ayat 29 dikatakan apa? Filipi 1 ayat 29, kalau bisa dibuka ayatnya, atau ya ini ya sudah tampil. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, kalau seseorang menyatakan, Tuhan, aku mau mengikut Engkau, kemana saja Engkau pergi, tujuannya apa dulu, ya? Kalau siap menderita bersama-sama Tuhan, siap menderita untuk Dia, nah itu saudara boleh bertekad. Kalau saudara ikut Tuhan, motivasinya cuman ingin hidup nyaman, ada tempat tinggal yang nyaman, dan semuanya serba tersedia, itu salah. Makanya Tuhan Yesus bilang, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi pelajaran pertama, kalau mau menjadi murid Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus, siap menderita. Itu S pertamanya. S kedua, saudara, S kedua itu siap saat ini juga, saudara. Saudara siap saat ini juga menjadi pengikut Kristus? Saya kan sudah percaya Tuhan Yesus, Pak. Ya itu langkah awal, saudara. Ya, saudara harus to the next level. Ya, komitmen dan pengabdian menjadi murid Kristus, berjalan bersama Kristus hari lepas hari. Jadi S kedua, siap saat ini juga ambil keputusan. Tuhan, saya mau mengikuti jejakmu sekarang juga, ya. Itu gambarannya di ayat 59 sampai 60. Saya akan membacakannya.
Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Saudara, kalau yang tadi yang pertama itu, dia yang menyatakan, Tuhan, aku mau ikut engkau kemanapun engkau pergi. Yang kedua ini, saudara, Tuhan yang mengajak, kan? Tuhan berkata kepada dia, ikutlah aku. Tuhan yang mengajak. Sebetulnya kalau Tuhan mengajak itu artinya Tuhan bisa melihat orang, kan? Oh, ini punya kemampuan, punya potensi-potensi nih. Kalau diajak, ya, ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Tapi jawabnya apa, saudara? Harusnya kan, oke, siap Tuhan. Tapi dia jawab, izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Kemudian jawab Tuhan Yesus, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Mungkin kita tergelitik, kenapa ya Tuhan tuh enggak biarkan aja orang pulang dulu nguburkan bapakku. Saudara, apakah bapaknya sudah mati? Nah, ini pertanyaan, ya. Ada penafsir-penafsir menafsirkan sebetulnya bapaknya belum mati. Jadi dia mau pulang, mau nungguin bapaknya mati dulu, menguburkan, baru udah selesai ikut Tuhan Yesus. Maksudnya begitu. Apakah dia tahu kapan bapaknya mati dan dia kuburkan? Saudara, dengan kata lain, ini satu alasan supaya dia bisa menunda untuk mengikut Tuhan Yesus. Dia tidak berani berkata, siap Tuhan, saat ini juga aku mengikut engkau. Tetapi dia menunda. Saudara, siapa yang tahu tentang waktu dan kesempatan? Tidak ada yang tahu. Dia berpikir, saya masih muda, nanti dulu, ya, saya kuburkan bapak saya dulu. Apakah dia tahu bapaknya dulu atau dia dulu yang mati? Nggak ada yang tahu, saudara, ya. Tetapi dia dengan kata lain menolak ajakan Tuhan, ya, ajakan Tuhan. Tuhan mengatakan, ikutlah aku. Apakah dia berani berkata, siap Tuhan, saat ini juga? Saudara, kalau Tuhan mengajak saudara, ikutlah aku. Apa jawab saudara dan saya? Nanti saya ini masih ada ini yang saya mau urus ini. Ya. Apakah seperti itu, saudara? Ya, itu keputusan kita. Pribadi lepas pribadi, satu dengan yang lain mungkin berbeda. Saudara, waktu saya selesai SMA, saya mengatakan kepada orang-orang, termasuk kepada guru saya, guru agama waktu itu, saya mau mengikut Tuhan Yesus, mau menjadi hambanya. Wah, bagus sekali, katanya. Langsung dia menolong saya, tanya-tanya, ya, kemudian dia memberikan pilihan-pilihan mau sekolah Alkitab di mana. Saya bilang saya belum tahu. Nah, kemudian dia mereferensi, ambilkan formulir pendaftaran dan lain-lain, didoakan. Akhirnya saya bawa pulang itu formulir, ya. Jadi enggak saya masuk soal Alkitab. Waktu itu saya berkata seperti anak muda ini, ya. Saya masih ada urusan, ya.
bukan menguburkan bapak, karena papi saya sudah meninggal. Tetapi karena saya yatim piatu waktu itu, jadi saya berpikir saya harus membiayai diri saya sendiri, ya. Mau bergantung sama siapa? Mau kepada saudara-saudara saya, kakak-kakak saya. Kakak-kakak saya pun ada dalam kesulitan yang sama dengan saya, ya. Jadi belajar mandiri. Akhirnya saya putuskan saya bekerja dulu. Nah, tapi bersyukur itu saya masih punya tekad, saudara, ya. 7 tahun kemudian saya kembali mengikrarkan komitmen saya. Tuhan, saya mau mengikut Engkau. Saya mau mengabdikan hidup saya kepadamu. Saya mau mengiring Engkau kemanapun Engkau pergi. Saat ini juga Tuhan. Akhirnya saat itu juga saya ambil keputusan. Saya bertekad. Akhirnya saya sekolah Alkitab sampai selesai. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, seringkali kita menunda-nunda, ya. Menunda-nunda dengan berpikir nanti ada peluang lagi, nanti ada kesempatan lagi. Belum tentu, saudara. Siapa yang bisa mengerti? Siapa yang bisa tahu? Saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, bersyukur Engkau tangkap aku kembali, padahal waktu itu aku menyimpang, ya, dari jalan yang Tuhan mau aku lalui. Tapi Tuhan tangkap kembali. Sampai saat ini saya mengikut Tuhan Yesus. Saudara, jangan tunda, ya. Ketika Tuhan mengajak saudara, ikut aku. Siap Tuhan, saat ini juga. Saudara, kenapa orang ini mengatakan izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku? Ada banyak penafsiran, saudara, ya. Mungkin dia mau nunggu sampai bapaknya mati, nanti dapat warisan. Karena tradisi zaman dulu kan, kalau orang tua laki meninggal, nah baru dibagi warisan, seperti itu, ya. Apakah seperti itu? Kita tidak tahu, hanya Tuhan Yesus yang tahu. Makanya Tuhan Yesus menjawab, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Saudara, urusan orang mati itu, ya, bukan yang menjadi utama di dalam kerajaan Allah, ya. Di dalam kerajaan Allah itu yang utama bukan yang mati, tetapi menghidupkan yang mati. Mengapa, saudara? Karena di pandangan Allah semua orang berdosa itu sudah mati, ya. Sudah mati. Di dalam Efesus 2 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan kita semua sudah mati oleh karena pelanggaran dan dosa kita, ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Di mata Tuhan orang-orang berdosa itu sudah mati, saudara, ya. Jadi biarlah orang mati menguburkan orang mati, ya. Kamu ikut aku, beritakan Injil kerajaan Allah di mana-mana. Itu artinya apa, saudara? Kalau saudara beritakan Injil di mana-mana, itu artinya saudara berusaha membangkitkan orang-orang mati. Artinya kalau orang berdosa bertobat, itu artinya dia berpindah dari mati kepada hidup. Mungkin dengan kata lain, Tuhan mengatakan, tetapi engkau pergilah, hidupkanlah orang mati di mana-mana. Jangan kuburkan orang yang mati. Yang mati biarkan dikuburkan oleh orang mati. Kamu pergi, hidupkan itu orang-orang mati. Orang-orang yang akan mati baik secara fisik maupun rohani, terpisah dari Allah. Kamu pergi, bangkitkan atau hidupkan itu. Beritakan Injil, ya. Karena memberitakan Injil kerajaan Allah itu artinya menarik orang-orang dari kematian kekal. Jadi fokus, kalau mau ikut Tuhan Yesus, fokus di hal-hal yang diutamakan oleh Tuhan Yesus, yang penting, ya.
Yang penting itu bukan hidup secara jasmani, ya, tetapi hidup secara rohani di dalam Tuhan. Jadi perlu kesiapan, ya, kesiapan. Siap saat ini juga Tuhan. Kalau saudara bermain-main dengan waktu, kemungkinan saudara akan kehilangan kesempatan, ya, kesempatan. Saudara, kalau orang kehilangan kesempatan, belum tentu datang kembali. Waktu itu saya sudah menjelaskan masalah waktu, ya. Pergunakan waktu ini dengan baik, karena hari-hari ini jahat. Saudara, kalau tidak sekarang serius dengan Tuhan, mau kapan? Coba, mau kapan? Biasanya orang tuh sering dibayang-bayangi dengan pikiran-pikiran nanti, ya, nanti. Pokoknya suatu saat saya akan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sekarang saya masih belum, ya. Saya masih belum begitu. Ada seorang teman, ketika saya beritakan tentang kerajaan Allah, dia mengatakan, ya saya sih mau, ya, ikut Tuhan Yesus, tapi nantilah, katanya. Saya takutnya nanti saya main-main gitu, nanti dianggap Tuhan mengundurkan diri, keluar lagi. Nanti Tuhan catat lagi, tanggal sekian menyerahkan diri, tanggal segini mengundurkan diri, nanti masuk lagi, wah, keluar masuk, nanti kasihan Tuhan, katanya. Administrasinya jadi repot. Dibikin kayak lucu-lucuan gitu. Ya, saya cuma dengarkan saja, ya. Mungkin ada banyak orang berpikiran seperti itu, saudara, ya. Menunda dengan harapan nanti suatu saat saya sungguh-sungguh mau saya. Tapi tidak pernah terlaksana, saudara, ya. Tidak pernah terlaksana. Jangan sampai kita mengalami seperti itu, ya. Enggak nyampe karena menunda-nunda waktu. Saudara, itu S yang kedua, ya. Siap Tuhan. Saat ini juga, ketika Tuhan mengajak, ikutlah aku, siap Tuhan. Saat ini juga. Yang ketiga, saudara, S ketiga, siap sepenuh hati, saudara. Siap sepenuh hati, ya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-61 dan 62. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, lagi-lagi, kenapa Tuhan Yesus enggak jawab? Kalau tadi Tuhan yang ngajak, ya. Yang pertama, orang mau ikut Tuhan Yesus, menyatakan diri mau ikut Tuhan Yesus, tetapi Tuhan menjawab, serigala punya liang, burung punya sarang, ya. Tapi anak manusia tidak. Itu masalah siap menderita atau tidak. Yang kedua, Tuhan yang mengajak, ya. Tapi orang ini alasan mau izinkan dulu mengubur bapaknya. Yang ketiga, saudara, lagi-lagi kenapa Tuhan nggak bilang, ya udah pamitan dulu, sana pergi, ya. Tidak. Tuhan Yesus menjawab, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Sebenarnya apa yang salah, saudara? Kalau orang mau pamitan dulu, ya, dengan keluargaku, apa yang salah, saudara? Tetapi Tuhan melihat jauh kedalaman hati orang. Kalau orang mau mengikut Tuhan, ya, aku akan mengikut Engkau, Tuhan. Harusnya langsung jalan saja atau langsung putuskan saja, ya. Tetapi Tuhan melihat bahwa
orang ini belum sepenuh hati. Belum sepenuh hati, ya. Belum siap sepenuh hati. Makanya S yang ketiga itu siap sepenuh hati. Kenapa, Saudara? Karena Tuhan mengatakan orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kalau ikut Tuhan Yesus tidak boleh menoleh lagi. Tidak ada jalan mundur, terus maju bersama dengan Tuhan, ya. Kalau kita menoleh ke belakang, ya, oh mungkin ada hal-hal menarik ini yang belum saya nikmati, yang belum saya kerjakan. Itu artinya saudara tidak sepenuh hati mengikut Tuhan, ya. Atau mungkin pikir-pikir, ya ikut Tuhan sih ikut Tuhan, tetapi lihat juga yang lain, ya, menoleh juga ke yang lain, ya, supaya siapa tahu ada yang lebih menarik ini dari tawaran Tuhan Yesus, ya. Saudara, Tuhan mau ketika orang mengikut Dia dengan sepenuh hati, tekad yang bulat, ya. Tuhan, aku siap sepenuh hati mengikut Engkau. Segalanya kuabaikan untuk mengikut Engkau. Segalanya kulepaskan, kutinggalkan mengikut Engkau. Saudara, itu yang saya lakukan dulu, ya. Saya waktu itu punya teman dekat, ya katakanlah kekasih hati. Tetapi saya tahu ini bukan pasangan yang dari Tuhan, ya. Waktu itu saya tidak mengerti firman Tuhan. Jadi seiman tidak masalah, saya pikir, ya. Tapi ketika Tuhan panggil saya untuk kedua kali, saya katakan, Tuhan, saya siap sepenuh hati. Saya akan tinggalkan semua. Semua saya tinggalkan. Saya berangkat dari Bandung ke Jogja, ya. Saya tinggalkan semua. Ya, saya memberi pengertian kepada semua, termasuk kepada keluarga saya. Ada teman yang mengatakan, waduh, ya, kalau kamu menjadi hamba Tuhan, saya tidak punya teman lagi. Istilahnya kita tidak bisa sama-sama lagi lakukan ini, lakukan itu. Ya, saya sudah memutuskan, saya bilang. Artinya semua saya lepaskan, saya tinggalkan. Kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan yang mungkin dulu saya lakukan, saya nikmati, saya tinggalkan, Saudara. Anda nangis-nangis, ya. Ya, saya kasih pengertian, kita tidak bisa sejalan, saya bilang, kan. Jadi saya tinggalkan. Makanya ada satu lagu yang berkesan waktu itu, ya, zaman itu, waktu saya menyerahkan hidup kepada Tuhan itu, lagunya ya, itu awalnya tuh, itu refrennya awalnya begini. Aduh, saya lupa ingat awalnya. Tapi refrennya mengatakan begini, ya. Terkasih dalamku telah aku tinggalkan. Ya, lagunya itu kira-kira penggalannya, ya. Jadi mengikut Tuhan Yesus itu tinggalkan segala yang merintangi, ya. Apa yang merintangi saudara untuk mengikut Tuhan Yesus dengan segenap hati, ya. Ingat, kuncinya segenap hati, ya. Apa yang menjadi halangan atau rintangan saudara mengikut Tuhan dengan segenap hati, tinggalkan, saudara. Lepaskan, ya. Saudara pilih, saudara tetap genggam
apa yang menarik hati saudara menjadi kesukaan saudara, atau saudara kehilangan Tuhan Yesus, atau melepaskan ajakan Tuhan Yesus? Saudara pilih mana? Itu tidak mudah, saudara, ya, tidak mudah. Tetapi Tuhan ingin setiap orang yang mau mengikut Dia harus sepenuh hati, ya. Tidak bisa setengah-setengah, tidak bisa. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 5 ayat 24, tidak ada seorang pun bisa mengabdi kepada dua tuan. Enggak bisa. Karena dia akan mencintai yang satu dan membenci yang lain, ya. Perintah Tuhan Yesus yang utama juga, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Saudara, Tuhan mengatakan setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Tuhan menginginkan orang yang sepenuh hati siap mengikut Tuhan. Kalau saudara masih meragukan Tuhan Yesus, ya, bertobat. Kalau saudara sungguh-sungguh memilih Tuhan Yesus, saudara harus sungguh-sungguh mengikuti dengan segenap hati. Jangan nanggung-nanggung, saudara, ya. Iyalah, saya tambahlah, ya, komitmen saya, tekad saya nih 90%, tuh kan udah lebih dari setengah, ya. Enggak, Tuhan tidak mau. Tuhan mau segenap hati. Bertekad bulat, bukan lonjong, bukan setengah-setengah. Suatu saat Tuhan akan datang, ya. Tuhan akan datang menjemput setiap kita, dan disitulah segala sesuatu akan dibukakan, ya. Segala apa yang terkandung di dalam isi hati pikiran kita pun akan terbuka. Tuhan mengetahui segala sesuatu, ya. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menegur kita sekaligus mengingatkan kita dan mendorong kita, memotivasi kita supaya kita ketika memilih Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita melangkah ke langkah berikutnya, mengabdikan hidup sepenuhnya. Sampai kapan, saudara? Sampai Tuhan memanggil kita pulang. Kita mengikut Dia dengan sepenuh hati. Jadi 3S yang pertama, siap menderita. Mengikut Tuhan Yesus siap menderita. Mengikut Tuhan Yesus sekarang ini juga keputusannya, bukan nanti. Mengikut Tuhan Yesus siap segenap hati. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Kalau saudara sudah punya tekad seperti itu, saudara semakin didorong, dikuatkan untuk semakin teguh panggilan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Ketika Engkau mengajak kami, memanggil kami untuk mengikut Engkau, memang ada harga yang harus dibayar. Terima kasih kalau Engkau sudah menyelamatkan kami ketika kami percaya kepada Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tetapi kami mau terus melangkah ke level berikutnya. Kami mau menjadi murid-Mu yang dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau ingin supaya kami lakukan, untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, mengikuti jejak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan waktu kami, hidup kami, aktivitas kami, segenap keberadaan kami ke dalam tangan kasih, pertolongan dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.